Lukas pasal yang ke-17 ayat 7-10 firman Tuhan berbunyi demikian. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membaja atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita bersama-sama belajar tentang filosofi gula dan kopi, maka saudara, jika kopi itu terlalu pahit, biasanya gula yang disalahkan karena terlalu sedikit. Tetapi kalau kopi itu terlalu manis, maka gula juga yang disalahkan karena terlalu banyak. Jika takaran kopi dan gula itu pas seimbang, saudara, orang berkata kopinya mantap, bukan gulanya yang mantap. Namun kalau orang yang meminum kopi pakai gula itu akhirnya terkena sakit diabetes, saudara, siapa yang disalahkan? Gula kembali, maka disebut kamu kena penyakit gula atau diabetes. Saudara kasih Tuhan, andaikan gula bisa ngomong, dia akan berkata, "Mengapa aku yang selalu disalahkan?" Saudara, itulah realita juga yang seringkali kita jumpai di dalam pelayanan. Ketika kita melayani Tuhan, kita mempersembahkan segala daya dan upaya yang kita punya, mempersembahkan segala waktu, segala karunia, bahkan juga harta yang kita punya untuk melayani. Tidak jarang yang kita dapatkan bukan penghargaan, bukan ucapan terima kasih, tetapi justru kritikan demi kritikan. Apalagi saudara, kalau kemudian pelayanan yang kita lakukan tidak menghasilkan sesuatu seperti yang diharapkan. Bukankah kritikan-kritikan itu kadang membuat hati kita ciut? Kita merasa mulai enggan untuk melayani. Kita ingin sebisa mungkin sudahlah jadi jemaat biasa saja yang mau terlibat di dalam ibadah, tapi tidak mau terlibat di dalam pelayanan. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini saya rindu kita belajar bersama-sama tentang konsep pelayanan seorang hamba seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam perikop yang kita baca. Ada dua prinsip penting di dalam sebuah pelayanan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan pelayanan itu adalah sebuah privilege, saudara. Sebuah hak istimewa atau kehormatan. Ketika seseorang bekerja di dalam dunia saat ini, saudara, maka selalu yang dipikirkan atau yang ditanyakan ialah berkaitan tentang apa jobnya. Berapa lama jam kerjanya. Apapun jenis pekerjaannya, bahkan pembantu rumah tangga pun, saudara, biasanya akan bertanya, jobnya apa saja, apa yang harus saya kerjakan. Lalu jam kerjanya sampai jam berapa, kapan saya bisa istirahat, kapan saya punya waktu libur, dan segala macam. Kalau kemudian kita mendapatkan pekerjaan di luar dari job atau di luar jam pekerjaan kita atau jam kerja kita, maka kemudian kita protes, atau kalau tidak, kita biasanya minta, saudara, biaya tambahan atau gaji lemburan, kira-kira seperti itu. Bukankah itu konteks, saudara, di dalam pekerjaan kita saat ini? Tetapi kalau kita kembali pada prinsip firman Tuhan, saudara, pada zaman itu ketika berbicara tentang pelayan atau doulos, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya itu menjadi milik tuannya. Dia hanya mengerjakan apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dia tidak bisa, saudara, menuntut apapun dari tuannya karena hidupnya, miliknya, segala apa yang ada pada dirinya, itu adalah milik dari tuannya. Itulah konteks budak pada saat itu. Sehingga tidak ada kata lain bagi seorang budak selain dia berkata, hidupku adalah milik tuanku, apa yang aku lakukan hanyalah untuk menyenangkan hati tuanku, bahkan nyawaku pun akan aku berikan kalau tuanku yang memintanya. Itulah budak. Saudara kasih Tuhan, pada tahun 1807, ketika Inggris mengalami zaman puncak perbudakan orang-orang kulit hitam, ada seorang bangsawan Inggris yang kaya raya bernama William Wilberforce.
Satu kali dia berjalan-jalan di pasar penjualan perbudakan atau penjualan budak, saudara, dan dia menjumpai seorang saudagar yang sedang menjual budak. Saudagar itu menjelaskan, saya punya budak sekian, lalu kemudian ini budak terbaik kami, mereka ramah, mereka menuruti apa kemauan tuannya dan tidak pernah melawan, mereka budak yang setia. Nah, saudara, dia berusaha mempromosikan tentang budak yang dia punya. Tetapi kemudian, apa yang dikatakan oleh Wilberforce? Dia berkata, bawakan kepadaku seorang budak yang paling buruk yang kamu punya. Budak yang paling jahat. Budak yang sering melawan kamu, bawa dia kepadaku. Tentu saja si penjual budak kaget, saudara. Baru kali ini dia menjumpai pelanggan yang meminta produk yang paling buruk. Walaupun dengan penuh tanda tanya, akhirnya saudara, sang penjual budak ini membawa seorang budak yang paling buruk yang dia punya. Budak yang suka melawan. Budak yang suka mengeluarkan kata-kata kotor, mengumpat orang-orang yang ingin membeli dia, bahkan kalau punya kesempatan untuk mendekat, dia akan meludahi orang tersebut, bahkan memukul dan mencakar-cakar orang tersebut. Saudara kasih Tuhan, budak inilah dibawa kepada Wilberforce. Dan kemudian William mulai menandatangani sebuah surat perjanjian dan kemudian membeli budak itu dengan sejumlah uang. Saudara, budak ini dibawa pulang. Sepanjang perjalanan dia terus memaki-maki William Wilberforce dengan kata-kata yang kasar. Bahkan dia sempat meludahi William. Tetapi William tetap diam sampai kemudian ketika ada di rumah, maka kemudian sang budak memaki-maki dan dia berkata, saya tidak mau bekerja. Saya akan melawan engkau, saya akan melarikan diri, bahkan saya akan melakukan sesuatu yang buruk terhadapmu. Tetapi Wilberforce kemudian masuk. Dia menulis secerik kertas lalu menandatangani di sana dan stempel, saudara. Lalu kemudian dia berkata kepada budak itu, inilah surat pembebasanmu. Mulai sekarang kamu menjadi orang merdeka. Wow, saudara, betapa senangnya budak ini. Dia segera mengambil surat itu lalu kemudian dia berlari meninggalkan rumah daripada William Wilberforce. Dia lari keliling kota. Dia bersuka cita karena saat itu dia menjadi orang yang bebas. Sampai kemudian hari kian malam. Dia mulai berpikir di mana malam ini saya akan bermalam. Kalau saya bermalam di jalanan, jangan-jangan nanti ada orang yang menangkap saya kembali, lalu kemudian dijadikan budak dan jual kembali. Ketakutan itu mulai muncul, kekhawatiran mulai menguasai dia. Dia lihat kanan kiri, dia mulai curiga dengan orang-orang di sekitarnya yang sewaktu-waktu bisa menangkap dia. Lalu kemudian akhirnya dia berpikir, saya mau kembali kepada William Wilberforce. Dia pulang, saudara, dia lari ke rumah William Wilberforce, lalu kemudian dia berkata, Tuan, engkau sudah membeli saya. Izinkan sekarang saya mengabdi kepada Tuhan seumur hidupku. Jadikan aku hambamu yang boleh melayani engkau seumur hidup. Oh, saudara kasih Tuhan, bukankah seharusnya itu yang kita lakukan? Kita adalah orang-orang yang berdosa sebelum kita mengenal Tuhan. Kita adalah budak-budak dosa yang seharusnya menuju kepada kebinasaan. Hidup kita sia-sia, hidup kita tidak memiliki arti sama sekali. Tetapi karena kasih-Nya lalu Tuhan menebus kita, membayar lunas kita, menjadikan kita orang-orang yang merdeka dari dosa. Saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan menebus kita menjadi orang yang merdeka, hati kita begitu bersuka cita. Tetapi pertanyaannya ialah apakah hanya berhenti pada sukacita? Atau kemudian kita berkata, aku mau melayani Tuhan. Mempersembahkan hidupku buat Tuhan yang sudah menebus aku. Tuhan mendapatkan kita kembali melalui pengorbanan darahnya. Biar kita menjadi orang-orang Kristen yang menyadari hidup kita adalah milik Tuhan. Tugas kita sebagai seorang hamba yang sudah ditebus oleh Tuhan ialah kita mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan prioritas hidup kita ialah bagaimana kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ketika engkau melayani, jangan layani Tuhan dengan sungut-sungut. Engkau yang selama ini mungkin menggerutu dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan. Engkau merasa sepertinya pelayanan itu menjadi sebuah beban dalam hidupmu. Engkau yang merasa bahwa sepertinya pelayanan itu membuat engkau begitu berat. Seperti menanggung karung beras yang begitu besar di pundakmu. Saudara, ingat, engkau bisa melayani itu adalah privilege dari Tuhan.
Engkau bisa melayani, itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Tuhan sudah menebus engkau dengan darahnya yang begitu mahal, menjadikan engkau orang merdeka dari dosa, dan engkau menjadi milik Kristus, menjadi hamba-hamba Tuhan. Sudah selayaknya kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudara, prinsip yang diajarkan dalam bagian firman Tuhan ini ialah pelayanan itu tidak menuntut imbalan. Pelayanan itu tidak menuntut imbalan. Saudara, dalam dunia sekuler seringkali kita mendengar orang berkata, di dunia ini nggak ada yang gratis. Semuanya bayar. Buang air kecil saja bayar, saudara. Orang berkata, ada uang, ada barang. Kalau engkau punya uang, engkau bisa mendapatkan barang yang engkau inginkan. Harga itu menentukan tingkat, kualitas, bahkan juga nilai kepuasan yang engkau dapatkan dari sesuatu. Harga barang nggak bisa menipu. Kalau kita beli barang harganya Rp500 dengan harga sebuah barang yang harganya Rp50.000, tentu berbeda. Kita beli elektronik yang harganya 1 juta dengan elektronik yang sama, tipe yang berbeda, merek yang berbeda, dengan harga 100 juta, pasti kualitasnya akan berbeda jauh sekali. Orang juga berkata kalau pengen hasilnya maksimal, pertanyaannya, berani bayar berapa? Saudara kasih Tuhan, seringkali ini yang terbawa di dalam dunia pelayanan. Mentalitas seperti ini yang seringkali juga terbawa di dalam pelayanan, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang senantiasa berhitung untung rugi. Kalau aku melayani, keuntungan apa yang aku dapatkan? Kalau aku bisa melayani, benefit apa yang aku peroleh dari pelayananku? Sehingga pada akhirnya kita menempatkan diri menjadi seorang yang sebetulnya bukan melayani, tetapi menjadi seorang yang bekerja. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-10, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Yang menarik dari kalimat ini, saudara, kata-kata hamba yang tidak berguna. Seorang budak yang sudah melakukan tugasnya, dia tidak bisa menuntut ucapan terima kasih dari tuannya. Bahkan Tuhan Yesus berkata, hendaknya kau berkata, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melaksanakan atau melakukan apa yang harus kami lakukan. Kata hamba-hamba yang tidak berguna itu memiliki kata dasar dalam bahasa Inggris, artinya ialah unworthy. Unworthy, saudara. Apa itu? Kami hamba yang hina, tidak layak, tidak pantas. Bukankah kesadaran ini yang harus kita miliki, saudara? Kita ini sebetulnya adalah orang-orang yang hina karena dosa-dosa kita. Kita tidak layak, tidak pantas untuk melayani Tuhan. Kita hanya melayani Tuhan karena anugerah yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, jangan kita menjadi orang-orang yang tinggi hati di dalam melayani. Jangan kita menjadi orang-orang yang merasa diri paling berjasa di dalam pelayanan. Tinggi hati, perasaan ingin dihargai, merasa diri paling berjasa, itu yang seringkali membuat kita jatuh di dalam pelayanan. Kesombongan rohani, itu yang seringkali membuat seorang pelayan Tuhan pada akhirnya, dia tidak lagi dipakai oleh Tuhan. Sebab itu saudara miliki satu kerendahan hati. Mari kita senantiasa menyadari pelayanan itu adalah anugerah. Sehingga kita bisa mengerjakan setiap pelayanan itu saudara dengan satu kerendahan hati, sungguh-sungguh menghargai itu sebagai privilege, hak istimewa yang Tuhan berikan. Dan kita tidak mengharapkan pengakuan ataupun pujian. Kata tidak berguna itu juga di dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan unprofitable, saudara. Sesuatu yang tidak memiliki nilai profit atau benefit, saudara. Pelayanan itu tidak menjanjikan sebuah profit, sebuah keuntungan, tidak juga memberikan sebuah benefit. Seorang rekan pernah bersaksi, dia bercerita di dalam pelayanannya di sebuah kota di Indonesia, di Jawa Timur. Dia berkata bahwa mereka yang main musik di gerejanya itu, saudara, mendapatkan tunjangan satu sesi 500.000. Jadi kalau hari itu ada 2 ibadah, maka 2 kali dia main, dia akan mendapatkan 1 juta. Wah, mainnya luar biasa karena mereka memang adalah orang-orang yang selama ini bergelut dalam dunia musik.
Tetapi kemudian dia berkata, jeleknya ialah, tahu enggak, setelah dia pelayanan di ibadah satu, menjelang ibadah yang kedua, mereka biasakan istirahat. Apa yang mereka lakukan? Mereka duduk, saudara, di halaman belakang gereja, mulai ngerokok, ngobrol, sana ke sini bercanda, lalu kemudian yuk siap, ibadah kedua, baru mereka bergerak lagi. Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat itu bukan lagi sebuah pelayanan. Karena tidak diiringi oleh satu kerinduan hati dan juga kekudusan hidup. Tetapi itu adalah sebuah pekerjaan bagi mereka. Berapa banyak seringkali kita berpikir kalau kita melayani, apa yang saya dapatkan? Benefit apa yang saya peroleh? Fasilitas apa yang bisa saya gunakan ketika saya melayani? Kehormatan apa yang saya dapatkan di gereja? Posisi apa yang saya dapatkan? Reward apa yang diberikan gereja kepada saya? Saudara, kalau kemudian di dalam pelayanan kita memikirkan hal seperti itu, saudara, hati-hati, mungkin kita bukan lagi melayani, tetapi kita sedang bekerja. Saya membaca di internet, saudara, prajurit-prajurit Keraton Yogyakarta itu adalah orang-orang yang terpilih. Biasanya mereka diseleksi, bahkan ada syarat-syaratnya untuk menjadi prajurit Keraton Jogja itu. Maksimum usianya 40 tahun, minimal lulusan SD, tinggi badan minimal 165 cm. Saat ini Yogyakarta itu memiliki 600 prajurit, saudara. Memang tugas mereka sekarang bukan lagi berperang, tapi biasanya piket jaga malam di Keraton Yogyakarta itu setiap 20 hari sekali. Lalu kemudian biasanya kalau ada acara-acara khusus keagamaan, baik acara-acara khusus keraton, mereka bertugas untuk menjaga keraton dan juga terlibat dalam acara-acara tersebut. Sudah tahu gaji mereka berapa? Hanya sekitar Rp500 sampai Rp2.000 setiap bulannya. Artinya saudara, sebetulnya mereka menjadi prajurit keraton, mereka tidak memperhatikan gaji. Tapi bagi mereka ialah pengabdian terhadap sultan, pengabdian terhadap kerajaan itu lebih utama dari sekedar gaji. Sehingga mereka melakukan itu dengan satu kebanggaan yang luar biasa. Saudara, kalau orang-orang dunia saja punya jiwa pengabdian seperti itu terhadap sultan, terhadap keraton mereka, bagaimana kita dengan orang Kristen? Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah Kristus yang begitu mahal. Apakah ketika melayani Tuhan, kita melayani dengan jiwa pengabdian, atau kita menuntut yang namanya benefit atau profit? Kita menuntut imbalan, kita menuntut penghargaan, kita menuntut yang namanya pujian dan banyak hal. Saudara kasih Tuhan, mari saat ini kita coba refleksi. Saya tertarik ketika ada seorang yang menuliskan seperti ini. Bagaimana cara kita membedakan bahwa pelayanan kita itu adalah sebuah pelayanan atau sebuah pekerjaan? Dia berkata, bila Anda melakukannya untuk mendapat nafkah, itu artinya Anda sedang bekerja. Tetapi kalau Anda melakukannya karena untuk Tuhan, maka itu sebuah pelayanan. Bila yang Anda pikirkan hanya kesuksesan, keberhasilan, itu adalah pekerjaan. Bila yang Anda pikirkan adalah sebuah kesetiaan, itu adalah pelayanan. Bila Anda berhenti karena tidak ada yang berterima kasih, tidak ada yang menghargai pekerjaan Anda, itu berarti Anda sedang bekerja. Tetapi kalau Anda tetap melakukan pekerjaan itu meskipun tidak ada seorang pun yang mengenal Anda, yang berterima kasih kepada Anda, itulah pelayanan. Bila Anda terus keluar karena ada yang mengkritik, tidak puas dengan kinerja saudara, itu berarti adalah sebuah pekerjaan. Tetapi jikalau Anda terus bekerja, tetap setia, mau melakukan itu dengan habis-habisan, meskipun orang mengkritik kita, itulah pelayanan. Saudara, hari ini saya mengajak kita berefleksi. Kalau ternyata mentalitas kita di dalam melayani, dalam mentalitas seorang pekerja, mohon ampunlah di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini hamba yang tidak berguna. Aku melayani karena hanya anugerah Tuhan. Inilah privilege yang Tuhan berikan bagi aku, orang berdosa, yang boleh melayani Allah yang kudus. Ampuni aku Tuhan. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Dan mari kita kerjakan pelayanan kita dengan penuh kesetiaan di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kesetiaan saudara. Tuhan melihat hati saudara ketika engkau melayani Dia. Mari kita berdoa.